Pada video kali ini, kita akan ngebahas kekalahan terbesar Google di awal tahun 2021. Serta apa efeknya untuk negara Indonesia. Tertarik? Yuk, mari bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang kekalahan terbesar Google di awal tahun 2021 ini, serta apa efeknya buat Indonesia. Nah yuk, langsung kita masuk ke materinya. Jadi kali ini kita akan ngomongin tentang perjuangan hak cipta digital untuk konten berita. Nah ini terkait langsung dengan kekalahan terbesar Google awal tahun ini. Kita akan ngomongin 3 negara ya. Yang pertama itu adalah negara Perancis. Jadi perjuangan hak cipta digital di negara Perancis. Yang kedua itu adalah Australia. Dan terakhir kita akan ngomongin Indonesia. Oke, kita langsung aja ya. Nah teman-teman, pada tanggal 21 ya kalau nggak salah. Jadi 2 hari yang lalu, tanggal 21 Januari tahun 2021. Nah ini ada berita yang heboh, yaitu Google menyetujui untuk membayar publisher berita dari negara Perancis. Bayangin ya, jadi Google tuh harus ngebayar publisher di negara Perancis buat munculin beritanya di hasil pencarian Google. Tapi ini betul-betul terjadi dan betul-betul Google harus bayar ya. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa baca beritanya pada URL berikut ini ya, di searchenginejournal.com. kemudian nah inilah, teman-teman tinggal ketik aja dan teman-teman bisa baca artikel tersebut. Oke, lanjut. Dan ini merupakan blog resmi Google berbahasa Perancis aslinya, kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia biar teman-teman bisa ngerti ya artinya. Ini adalah blog resmi Google mengenai berita yang tadi itu ya, bahwa Google akan membayar publisher berita dari negara Perancis. Ini juga teman-teman bisa baca di sini. Jadi betul-betul ini faktual ya, bukan karangan saya. Jadi betul-betul Google diwajibkan untuk membayar publisher dari negara Perancis. Nah sekarang kita bahas apa sih yang terjadi di Perancis sampai Google mesti bayar gitu ya. Nggak pernah dalam sejarah Google menampilkan suatu berita dan Google harus bayar gitu. Nah kok bisa negara Perancis memaksa Google harus bayar? Karena apa yang terjadi? Yang pertama itu adalah ini ya, saya nggak ngerti bacanya gimana ini. Yang jelas singkatannya APIC, itu menuntut pembayaran dari Google karena mesin pencari itu menampilkan konten mereka dalam pencarian online secara otomatis tanpa izin terlebih dahulu. Dan kemudian dari otoritas persaingan Perancis itu menuduh Google tidak mematuhi undang-undang Perancis yang memerintahkan organisasi digital menegosiasikan harga yang wajar untuk penggunaan konten. Nah, kemudian masih dari otoritas persaingan Perancis juga menemukan aktivitas bahwa Google telah merugikan organisasi berita Perancis yang dipaksa untuk mematuhi persyaratan Google yang mengizinkan penggunaan konten mereka secara gratis di Google News atau Google Berita. Nah, jadi ada cukup banyak tuh ya. Yang jelas faktanya Google itu merugikan di Perancis ya. Jadi otoritas persaingan Perancis tuh bisa membuktikan gitu bahwa dengan Google menampilkan hasil pencariannya itu dapat merugikan publisher-publishernya. Yuk kita coba baca hasil putusannya, putusan resmi. Nah, ini URL-nya. Google secara sepihak memutuskan bahwa ia tidak akan lagi menampilkan ekstrak artikel, foto, dan video dalam berbagai layanannya, kecuali penerbit memberikan kepada mereka secara gratis. Jadi, publisher itu dipaksa untuk memberikan secara gratis, dan itu terjadi di seluruh dunia ya. Nah, untuk di Perancis, otoritas persaingan Perancis itu nggak setuju hal ini. Kemudian, dalam praktiknya, sebagian besar penerbit pers telah memberikan Google lisensi gratis untuk menggunakan dan menampilkan konten mereka yang dilindungi, tanpa negosiasi dan tanpa menerima imbalan apapun dari Google. Nah, padahal Google mendapat keuntungan ya. Dengan menampilkan berita tersebut, Google dapat keuntungan berupa pemasangan iklan. Sampai di sini, mungkin teman-teman udah mengerti ya, betapa besar hal ini ya. Ini kekalahan besar buat Google ya. Bayangin kalau memang ini berhasil, betul-betul terlaksana dan bisa terbayarkan gitu ya semuanya di negara Prancis, pastilah negara-negara lain bakal mengikuti. Menurut saya, negara Eropa bakal ngikut semua satu persatu. Atau bahkan, lewat kebijakan regional, Eropa bisa memberlakukan hal yang sama. Nah, ini bisa jadi ancaman buat Google, buat model bisnisnya ya. Nah, inilah kenapa saya sebutkan bahwa Google mengalami kekalahan terbesar di awal tahun 2021 ini. Oke, kita lanjut. Ini buat Perancis, selamat ya buat Perancis bisa memaksa Google untuk membayar buat konten berita mereka. Nah, sekarang kita beralih ke negara berikutnya, yaitu Australia. Seperti yang kita sebutkan di awal ya. Australia mencoba melakukan upaya yang sama. Nah, tapi apa yang terjadi?
Nah, ini yang terjadi. Google dilaporkan memblok berita Australia dari hasil pencarian. Nah, waktunya berdekatan ya. Kalau Australia itu tanggal 15 Januari. Nah, bayangin aja, kalau Google langsung ngeblok hasil pencarian berita Australia, tentu aja itu website-websitenya pada kelang kabut. Tentu aja view-nya pasti terjun bebas. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini ya, linknya ya. Nah, sekarang apa yang terjadi di Australia? Kok Google melakukan hal yang berbeda gitu? Di Prancis, Google malah terpaksa bertekuk lutut untuk membayar, tapi kok di Australia Google malah semena-mena gitu ya, mencabut website berita dari Australia. Itu kan bahaya banget gitu ya buat bisnis mereka ya. Dalam beberapa hari aja bisa goncang bisnis mereka. Nah, sekarang apa yang berbeda? Nah, ternyata di Australia itu peraturan perundang-undangannya itu belum diresmikan. Jadi, Australia ini baru ingin meresmikan peraturannya dan Google ini berusaha untuk menghalangi peraturan itu untuk disahkan. Nah, ini salah satu cara Google. Jadi, diblok aja gitu kan. Gimana rasanya kalau diblok Google? Nah, itulah yang terjadi di Australia. Ternyata hasilnya jauh berbeda. Tapi tentu aja ini belum finish ya di Australia ya. Kita belum tahu apakah peraturan ini bakal diresmikan atau enggak. Tapi kalau ternyata memang diresmikan, maka Google kemungkinan besar bakal terpaksa bertekuk lutut juga, bakal harus bayar gitu ya, karena udah jadi peraturan. Kalau nggak bayar, tentu aja Google nggak bisa berbisnis di Australia. Nah, ini akan jadi masalah. Udah dua negara yang mencoba membuat Google bertekuk lutut untuk membayar karena menampilkan konten mereka. Nah, kita tunggu negara-negara lain ya. Saya kira mungkin usaha yang pertama yang bakal dilancarkan itu adalah negara-negara Eropa, karena Perancis jelas berhasil melakukannya. Nah, oke. Sekarang, apa pengaruhnya buat Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu memiliki penduduk yang besar banget. Bahkan untuk aplikasi WhatsApp, itu aja kita nomor 2 terbesar setelah India. Nah, nggak tahu ya untuk Google ya. Saya belum baca juga statistiknya. Tapi yang jelas Indonesia ini punya peran penting karena jumlah penduduknya yang gede banget dan pengguna Google itu gede banget di Indonesia. Nah, jika Indonesia ingin melakukan hal yang sama dengan Perancis, memaksa Google untuk membayar, tentu aja ada banyak sekali kesejahteraan yang didatangkan gitu ya. Terutama para pemilik konten berita atau publisher berita gitu ya. Tapi apa yang kita butuhkan untuk melakukan hal tersebut agar tidak terjadi seperti Australia ya, malah diblok sama Google. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan? Yang pertama, menurut saya kita butuhkan APIK atau organisasi sejenis APIK di Australia yang melakukan hal yang sama. Nggak tahu ya apa organisasinya ya. Kalau di Indonesia apakah Persatuan Wartawan Indonesia atau apa gitu ya, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas kita butuh organisasi seperti itu dan melakukan tuntutan kepada Google. Nah, selain itu, kita juga butuh otoritas persaingan Perancis di Indonesia. Badan yang setara dengan otoritas persaingan Perancis di Indonesia itu apa? Saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis di komentar. Nah, kalau ada badan seperti ini, tentu aja bisa langsung menyelesaikan sengketa yang dituntutkan oleh APIK tersebut. Nah, yang ketiga yang diperlukan tentu aja peraturan. Nah, aturannya. Nah, di Indonesia masih banyak sekali praktek copy mengcopy. Jadi hak cipta digital itu kurang diperhatikan di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan ini, minimal di intern Indonesia dulu. Nah, kalau memang itu bisa diselesaikan, maka bisa jadi kita bisa menuntut Google untuk mematuhi peraturannya. Nah, kalau di Indonesia aja peraturannya nggak ditaati gitu ya, nah tentu aja kita akan susah menuntut perusahaan lain dari negara lain gitu. Itu jadi berat banget. Nah, bahkan sebenarnya kalau memang diusahakan, kita bisa membuat peraturan regional. Kita bikin peraturan ASEAN atau bahkan setingkat Asia Pasifik gitu ya. Nah, kalau di Eropa itu ada GDPR. Nah, peraturan ini memaksa Facebook untuk tidak menerapkan update privasi yang terbaru di Eropa. Nah, bayangin, kita kalang kabut ya di Indonesia atau di negara lain itu kalang kabut begitu WA menerapkan aturan privasinya yang baru. Seluruh rakyat atau pengguna dari Indonesia itu terpaksa mematuhinya kalau pengen menggunakan WA. Nah, tapi kalau di Eropa itu dengan adanya GDPR, peraturan khusus untuk orang Eropa, itu Facebook nggak bisa memaksa. Akhirnya orang-orang Eropa itu nggak apa-apa tidak menyetujui peraturan itu dan tetap bisa menggunakan WhatsApp. Nah, bayangin hebatnya peraturan tingkat regional ya. Nah, seandainya Indonesia bisa menginisiasi peraturan tersebut tingkat ASEAN atau tingkat yang lebih besar, tentu aja banyak hal yang bisa dicapai. Nah, itu ya. Mungkin itu video singkat dari saya mengenai kekalahan terbesar Google di awal tahun 2021 ini. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya,
jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.